Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, NIM 1191029 PGMI 4A. Di video kali ini saya akan mereview sebuah skripsi survei yang berjudul Survei Tingkat Kesegaran Jasmani Siswa Kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri Taman Sari 02, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Skripsi ini ditulis oleh Slamet Subekti dari Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode kuantitatif yang diampu oleh Ibu Andina Nurul Wahida MPD. Baiklah, langsung ke pembahasan. Bab 1, bagian latar belakang. Nah, permasalahan yang terjadi di tempat penelitian ini adalah bagaimana tingkat kesegaran jasmani pada siswa kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri Taman Sari 02 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Alasan peneliti mengambil judul penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui tingkat kesegaran jasmani pada siswa kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri Taman Sari 02 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan data pra penelitian. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Hal ini menurut saya kurang efektif karena biasanya dalam sebuah peneliti, apalagi dalam penelitian skripsi, biasanya minimal dimasukkan 2 rumusan masalah. Memang, jika hanya 1 rumusan masalah saja membuat konsentrasi peneliti tidak terpecahkan, tetapi alangkah lebih baiknya peneliti memasukkan 2 rumusan masalah supaya lebih efektif. Manfaat penelitian. Di sini peneliti hanya memasukkan manfaat teoritis. Dan di sini hanya dimasukkan 3 manfaat. Yang pertama, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan hasil penelitian. 2, untuk mengembangkan kepustakaan bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Yang ketiga, dapat dijadikan suatu gambaran tentang tingkat kesegaran jasmani pada siswa kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri Taman Sari 02, dan dapat juga dijadikan masukan kepada pemerintah, sekolah, dan semua pihak yang berkecimpungan dalam dunia pendidikan agar kesegaran jasmani menjadi perhatian, sehingga dapat mendukung kegiatan belajar siswa sekaligus dalam pencapaian presentasi belajar. Menurut saya, deskripsi ini tidak lengkap karena peneliti tidak mencantumkan manfaat praktisnya. Seharusnya agar lebih mudah dipahami, peneliti harus memasukkan 2 macam manfaat teori. Yang pertama teoritis, yang kedua teori praktis. Hal ini agar mempermudahkan para pembaca yang membaca skripsi ini tidak bingung dalam memahami isi manfaat dari skripsi tersebut. Bab 2, landasan teori. Menurut saya dalam skripsi ini kajian pustakanya masih ada yang keliru karena memasukkan nama yang sama tapi berbeda tahun. Awalnya Moh Muslim MSc pada tahun 1995, yang kedua menjadi Moh Muslim MSc pada tahun 1993. Sedangkan di dalam daftar pustakanya tahunnya sama, sehingga membuat para pembaca keliru untuk mencari atau mengecek apakah pada tahun 1995 yang benar atau tahun 1993 yang benar. Saran saya, peneliti harus lebih teliti lagi dalam penulisan tahun karena satu saja yang salah angka atau huruf skripsi tersebut bisa saja disuruh buat ulang kembali. Kajian penelitian terdahulu. Sayang sekali peneliti tidak mencantumkan kajian penelitian terdahulu. Harusnya dalam penelitian skripsi dicantumkan penelitian terdahulunya dan relevan supaya skripsi tersebut lengkap dan mudah dipahami. Kerangka berpikir. Menurut saya dalam penelitian ini bagian kerangka berpikir peneliti tidak mencantumkan dengan jelas, sehingga membuat para pembaca atau saya pribadi susah memahami mana bagian kerangka berpikir dalam penelitian tersebut. Padahal dalam penelitian ini sudah mengevaluasi definisi, teori, dan model yang relevan dan sudah menunjukkan kontribusi penelitian itu sendiri. Bab 3, metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Di sini peneliti menggunakan pendekatan deskripsi persentase
dan jenis penelitiannya itu adalah survei. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya adalah di lingkungan SD Negeri Taman Sari 02 Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal. Waktunya pada tanggal 17 Juni 2009. Populasi dan sampel penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 4, 5, dan 6 SD Negeri Taman Sari 02 Kecamatan Jatinegara tahun 2009 yang berjumlah 116 siswa. Sedangkan untuk penentuan sampel peneliti menggunakan teknik stratified professional random sampling. Peneliti mengambil sampel 60% dari total populasi. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan teknik tes dengan instrumennya adalah instrumen tes. Peneliti melakukan tes kesegaran jasmani Indonesia atau TKJI untuk anak usia 10-12. Tes ini meliputi lari 70 meter, gantung siku tekuk, baring duduk 30 detik, loncat tegak, dan lari 600 meter. Validitas dan reliabilitas. 1. Validitas instrumen. Untuk putra 0,884. Untuk putri 0,897. Reliabilitas instrumen untuk putra 0,911. Untuk putri 0,942. Menurut saya deskripsi ini bagian validitas dan reliabilitas sudah termasuk lengkap karena sudah ada hasil yang terlihat. Teknik analisis data. Di sini peneliti menggunakan teknik statistik deskriptif dengan analisis deskriptif presentasi. Dalam penelitian ini, karena data yang terkumpul berupa angka-angka, maka penulis menggunakan analisis statistik segala bidang sebagai hasil pengukuran atau perhitungan yang dilakukan pada sampel akan memberikan beberapa bahan atau data deskriptif. Analisis statistik dapat memberikan efisien dan efektivitas kerja karena dapat membuat data lebih ringkas bentuknya. Baiklah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.